Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina al-mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana fa'allimna ma yanfa'una. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana amma ba'd. Alhamdulillah, selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Sofwan Johari dalam video pendek serial kajian fikih bisnis, ekonomi, dan keuangan. Pada kesempatan kali ini saya akan berbicara tentang rohen atau gadai. Ya. Apa itu rohen atau gadai? Ya. Saya kira kalau udah istilah gadai seorang banyak yang tahu ya, tapi kita ya membaca sedikit lah secara akademik itu bahasanya apa, definisinya apa gitu ya. Gadai itu secara bahasa berarti al-habs, artinya menahan. Atau bisa dikatakan memenjara. Artinya apa? Orang menahan harta orang lain. Nah, kaitannya begitu ya. Jadi karena misalnya Bapak menggadaikan mobil ke saya, mobil Bapak itu saya penjara, nah, itu kan, saya tahan. Nah, itu kaitannya lah secara bahasa. Nah, rohan adalah, ini secara istilah ya, dalam istilah fikih, rohan adalah akad di mana seseorang menahan sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis. Jadi Bapak misalnya menggadaikan tanah kepada saya, tanah kan punya nilai ekonomis. Nah, kenapa mobil Bapak atau tanah Bapak kok saya tahan? Sebagai bukti ya, dan atau jaminan atas adanya hak atau piutang yang timbul melalui akad qard atau dari akad lainnya. Nah, biasanya orang menggadaikan sesuatu ini karena adanya utang piutang. Baik utang piutangnya itu adalah utang piutang yang namanya qard, utang uang dibayar uang, atau dain, utang yang muncul karena akad jual beli atau akad ijaroh. Jasa misalnya beli rumah belum lunas. Nah, kan berarti itu sebenarnya akadnya akad jual beli itu. Tapi punya utang. Utangnya di sini bukan qard sebenarnya, tapi dain ya. Beli rumah belum lunas, hanya Pak rumahnya digadein juga. Maksudnya gimana? Itu biasanya yang digadein adalah nanti adalah sertifikat. Nah, makanya kalau kita membeli rumah cicilan itu kan sama dengan kita akadnya jual beli, membeli rumah, tapi belum lunas, sehingga apa sertifikatnya digadein dulu. Begitu pula dengan membeli mobil secara cicilan. Sebenarnya akadnya jual beli, bukan utang piutang itu, bukan qard, akadnya jual beli mobil. Nah, yang jual itu ya namanya jual beli ya dapat untung. Dari mana untung? Ya harganya dinaikin. Hukumnya gimana? Ya nggak masalah, boleh-boleh saja ya, boleh-boleh saja. Nanti mudah-mudahan kapan saya bisa membuat video tentang jual beli kredit begitu ya. Nah, ketika kita membeli mobil yang belum lunas, ya, berarti kan kita punya utang tuh. Biasanya apa? Gimana? Maka BPKB-nya terus digadaikan. Kenapa digadaikan? Karena kita masih punya utang. Utang dari harga rumahnya itu belum selesai kita bayar gitu. Baik, sekarang aduh sebentar. Ini saya bikin video soalnya sendiri ini ya. Jadi ngatur waktunya sendiri, nunjukin slide-nya sendiri, jadi mohon maklum ya. Bagaimana hukum gadai? Hukum gadai diperbolehkan menurut kesepakatan ulama. Artinya sudah menjadi ijma. Semua ulama itu menyatakan bahwa gadai itu boleh. Boleh. Nggak masalah. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang nonton ini dan mau menggadaikan sesuatu, ya nggak usah malu. Ya. Nggak usah malu. Itu sesuatu yang mubah kok. Walau sesuatu yang haram itu kita menjalankannya malu. Sesuatu yang halal ya nggak usah malu. Gadai itu halal gitu ya. Udah kesepakatan ulama. Kok bisa sampai sepakat begitu? Karena ada dalil yang kuat, dalil yang jelas. Dalilnya mana? Ada dari Quran, ada dari Sunnah. Dalil dari Quran adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Baqarah 283. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in kuntum ala safari wa lam tajidu katiban farihanun maqbudah. Ya, kalau kalian melaksanakan transaksi non tunai, jual beli non tunai, utang piutang, itu sebaiknya ditulis. Kalau nggak ada yang bisa nulis, khususnya kalau kamu lagi dalam kepergian nggak ada yang bisa nulis. Zaman dulu kan cari orang yang bisa nulis kan susah kan. Wa in kuntum ala safarin, dan ketika kamu dalam pergian, kemudian melakukan transaksi non tunai, walam tajidu katiban, dan kamu tidak menemukan penulis, farihan maqbudah, maka kamu bisa melakukan akad gadai. Rihan itu jamak dari rohan. Rohan itu
artinya gadai. Rohan itu bahasa Arab ya, jamaknya rihan. Makbudah yang ditahan. Kalau begitu boleh dengan cara menahan atau memberikan gadai. Dalil yang kedua adalah langsung perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, disebutkan dalam hadis ini, an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ishtara min Yahudiyan tu'aman wa rahanahu dir'ahu wa rahanahu dir'an min hadid. Ya. Jadi Rasulullah pernah membeli makanan dari orang Yahudi, ya. Dan ketika beliau membeli makanan dari orang Yahudi, apa? Beliau sampai menggadaikan baju besinya, dir'an min hadid, masya Allah ya. Saya nggak tahu. Mungkin yang ahli sejarah nanti bisa meneliti lebih dalam. Kok sampai Rasulullah itu pernah menggadaikan baju besinya untuk makan ya? Padahal mungkin banyak netizen yang melihat YouTube saya ini, kalau sampai beli beras kayaknya mungkin nggak pernah sampai menggadaikan baju kan ya. Rasulullah sebagai seorang Rasul pernah. Itu artinya apa? Ya, kalau orang diuji masalah ekonomi, itu ya sabarlah. Rasulullah juga diuji loh ya. Sabar kalau ada ujian masalah ekonomi. Dan harusnya kita ini syukurnya lebih banyak daripada Rasulullah. Karena Rasulullah aja sampai pernah menggadaikan begitu ya. Untuk beli makanan aja beliau sampai menggadaikan. Mungkin karena kurang. Nah kalau antum tidak pernah menggadaikan, berarti kan wah kayaknya rezeki antum jangan-jangan lebih luas ya. Rezeki dalam arti uang. Lebih luas, lebih lancar dari Rasulullah. Harusnya lebih banyak bersyukur. Kalau nggak bersyukur, kebangetan. Kira-kira begitu ya. Oke, tapi secara fikihnya yang perlu kita tekankan adalah bahwa Rasulullah itu pernah loh menggadaikan baju besinya. Ya, berarti ini menunjukkan bahwa gadai itu sesuatu yang diperbolehkan. Nah, dalam kesempatan yang sangat singkat ini, saya tidak bisa menjelaskan semuanya tentang gadai dari buku yang sudah saya tulis, buku 50 materi kajian fikih bisnis ini ya. Saya menjelaskan sebagian saja. Ini ada hadis yang sangat penting ya terkait dengan masalah gadai. An Sa'id bin Musayyab An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadlaqur rahnu li sahibihi ghurmuhu wa alaihi ghurmuhu, ya. Rohan itu tidak menjadikan pemiliknya tertutup. Artinya tidak tertutup dari resiko dan manfaat barang tersebut. Atau dengan kata lain begini ya, kalau saya menggadaikan mobil saya harusnya masih bisa mengakses mobil saya. Kalau ada manfaat dari mobil itu, saya masih berhak mendapatkan manfaat mobil itu. Kalau masih ada resiko dari mobil itu, saya harusnya menanggung resiko itu. Resiko itu maksudnya misalnya apa? Contohnya biaya maintenance, pajak. Ya, manfaat itu misalnya apa? Kalau bisa disewakan. Nah, itu mestinya masih menjadi haknya orang yang punya barang, yang menggadaikan. Bukan menjadi milik dan tanggung jawab orang yang menerima barang gadai itu. Ini yang poin terpenting yang ingin saya sampaikan dalam video tentang gadai ini. Hadis ini menjelaskan kaidah yang berlaku dalam rohan, bahwa barang yang digadaikan tetap menjadi milik orang yang menggadaikan. Karena itu dia masih menjadi pemilik yang berhak menerima manfaat dan bertanggung jawab atas biaya atau resikonya. Hal ini juga berarti bahwa apabila rohan dijalankan sesuai dengan kaidah syariah, ya, maka rohan merupakan akad yang apa ini? Oh, malah ketutup nih. Sebentar. Rohan merupakan akad yang sah, ya, bacaan. Merupakan akad yang sah dalam Islam. Baik. Nah, bagian terakhir yang ingin saya sampaikan adalah ada ketentuan-ketentuan rohan atau ketentuan tentang gadai yang ada di dalam syariah dan prakteknya itu gimana itu ya. Nah, saya mau koreksi lah kira-kira gitu, mengkoreksi fenomena masyarakat tentang gadai ya. Nanti sambil kita carikan solusinya. Intinya sih gini, gimana supaya praktek gadai yang ada di masyarakat ini tidak bertentangan dengan syariah, gimana nih? Yang berjalan ini kira-kira sudah sesuai dengan syariah atau belum? Kalau sudah ya alhamdulillah, kalau belum solusinya bagaimana nih? Ketentuan tentang gadai. 1. Barang yang digadaikan tetap menjadi milik orang yang menggadaikan. Tidak terjadi perpindahan hak sehingga cost and benefit tetap bagi rohin, pemilik barang. Jadi, kalau saya menggadaikan mobil misalnya, maka yang boleh memanfaatkan mobil itu adalah saya sebenarnya. Orang yang menerima gadai tidak boleh memanfaatkan mobil itu. Gitu. Lah rugi dong. Yang mana yang ngutangin? Tuh, ngutang itu kalau pakai akad qard kan sudah saya bahas. Qard itu tujuannya adalah tolong menolong. Kalau utangnya karena jual beli kan dia udah dapat keuntungan dari jual beli. Kalau utangnya dari
jasa atau ijarah, sewa menyewa, dia udah dapat keuntungan dari ijarah. Gadenya jangan nyari untung lagi. Kalau memang mau pakai mobil saya, caranya gimana? Sewa dong mobil saya, ya. Oke, nanti saya gadein mobil saya. Kalau Anda mau pakai mobil saya, bayar uang sewanya. Nanti uang sewanya buat mengurangi jumlah utang saya. Makanya kalau di lembaga keuangan syariah, ya, apakah itu bank ataukah itu pegadaian, biasanya yang digadein apa? Cuman suratnya. Mobilnya masih bisa dipakai. Saya beli rumah, kemudian belum lunas, rumahnya saya gadein. Yang saya simpan di sana apa? Ya cuman sertifikatnya, rumah masih bisa saya pakai. Nah, ini yang benar. Nah, kalau praktek di masyarakat banyak yang salah nih. Jadi gadein mobil, mobilnya dipakai. Jadi yang ngutangin itu, untung itu. Bisa pakai mobilnya itu kalau sewa berapa? Utang 50 juta. Di dapat gadean mobil, dia pakai itu mobil sampai 10 bulan. 10 bulan tuh kalau nyewa udah 30 juta kali ya. Nah, untunglah dia di situ ya. Oke, yang kedua nih, ketentuan tentang gadai. Barang yang digadaikan tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin atau penerima gadai tanpa seizin rahin, yang tadi sudah saya bahas ya. Yang ketiga, dalam hal barang yang digadaikan perlu biaya perawatan, maka murtahin boleh menagihkan biaya tersebut kepada rahin. Jadi kalau misalnya gadein mobil, mobilnya harus bayar pajaknya. Ini yang nanggung pajaknya yang punya mobil, jangan yang ngutangin suruh bayar pajak ya. Yang keempat, ini yang terakhir, dalam hal orang yang menggadaikan tidak dapat membayar hutangnya, tidak terjadi perpindahan hak milik secara otomatis dan keseluruhan. Tetapi barang yang digadaikan dijual untuk melunasi hutang. Jika lebih harus dikembalikan. Kalau kurang harus ditambah. Jadi gini misalnya, saya utang misalnya ya, utang 200 juta misalnya. Saya gadein mobil saya. Nah, ketika saya tidak mampu membayar hutang, bukan berarti udah mobilnya terus diambil sama penerima gadai terus urusannya selesai. Enggak begitu ya. Enggak begitu. Jadi kalau misalnya saya utang 200 juta, saya gadein mobil saya misalnya. Ketika saya tidak mampu membayar hutang, nah sekarang mobilnya dijual. Kesepakatan antara yang menggadaikan dengan penerima gadai. Laku berapa? Kalau misalnya laku 300 juta, mobilnya keren kali ya. Nah, berarti kan utang saya cuma 200 juta. Yang 200 juta diambil oleh yang menerima gadai, yang 100 juta kembalikan kepada saya. Itu tidak otomatis diambil orang yang menerima kredit. Kalau itu jadi riba, ya. Uang utang saya 200 juta, bayar pakai mobil 300 juta, jadinya riba dong. Gitu. Nah, inilah ketentuan tentang gadai yang sering dilanggar oleh masyarakat tuh di sini ya. Jadi tolong bagi yang pernah melaksanakan akad gadai, kalau dulu itu melanggar syariah, minta maaf sama orangnya ya. Ini ada kelebihan nih. Dulu kan kamu utangnya cuma 10 juta. Kamu gadiin barangnya saya jual aku 15 juta. Kelebihannya saya kembali ini. Ternyata ini nggak boleh, ini riba nih kalau saya ambil ya. Minta dihalalkan. Oke, inilah yang bisa saya sampaikan tentang gadai. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya kalau ada kurang jelasnya ya silakan baca bukunya ya, buku 50 materi kajian fikih bisnis. Nah, itu belinya online tuh lewat Bukalapak. Nanti kalau mau lebih detailnya lagi ya ikut kajian-kajian atau kuliah-kuliah tentang fikih bisnis. Ini kan namanya video pendek ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.